Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisrina Alfi Rahmafaira, NIM 2020-33114 dari kelas PGSD 1C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tema 1 sub 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hari ini kita akan mempelajari yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan. Yang kedua, perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya nih, siapa yang halaman rumahnya tanam tanaman hias atau tanaman obat? Nah, kalian suka menyiramnya enggak ya? Tanaman juga butuh air loh teman-teman. Tanaman memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman. Merawat tanaman merupakan salah satu kegiatan menjaga alam. Selain air, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yuk sama-sama simak materinya di sini. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman, meliputi 1. Genetik dari induknya yang menentukan sifat, bentuk tubuh, warna bunga, rasa buah, dan lain-lain. Yang kedua ada hormon. Hormon yaitu zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman ada faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman, meliputi 1. Nutrisi berupa pupuk, 2. Cahaya matahari, 3. Air dan kelembapan, yang keempat suhu udara, dan yang kelima ada kesuburan tanah. 1. Nutrisi berupa pupuk. Yang kedua, cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Yang ketiga, air dan kelembapan. Selanjutnya ada suhu udara yang bergantung pada panas atau suhu udara yang dingin. Yang kelima ada kesuburan tanah. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangbiakan tanaman. Tanaman berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Perkembangan tanaman dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif adalah tumbuhan mangga, tumbuhan jeruk, dan tumbuhan semangka. Reproduksi generatif terjadi pada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi penyerbukan dan pembuahan. Pada penyerbukan ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Kemudian pada pembuahan menghasilkan biji. Fertilisasi akan menjadi pembuahan apabila serbuk sari menjadi bulu serbuk yang memanjang ke bakal buah dan menghasilkan 3 inti sel sperma, inti vegetatif, inti generatif 1, inti generatif 2 yang kemudian bergabung dalam sel telur menghasilkan zigot, kemudian menghasilkan embrio. Secara
vegetatif, perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan tanpa melalui biji. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara alami atau tanpa bantuan manusia, yang kedua secara buatan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama, vegetatif alami dapat dilakukan dengan cara yang pertama, tunas. Yang kedua, tunas daun. Yang ketiga, tunas batang. Yang keempat, umbi lapis, umbi akar, spora, rizoma atau akar tinggal. Yang kedua ada vegetatif buatan, dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada mencangkok, mengangkat atau menyambung, okulasi atau menempel, stek batang, dan yang terakhir merunduk. Vegetatif alami tanpa bantuan manusia. Yang pertama ada tunas. Tumbuhan baru atau anaknya akan tumbuh dekat dengan pohon induknya. Contohnya adalah nanas, bambu, pisang, dan lain-lain. Kedua ada tunas daun. Tumbuhan yang mengalami tunas daun adalah cocor bebek. Tunas cocor bebek akan tumbuh di tepi daun. Ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya adalah kentang. Yang keempat ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya ada wortel, singkong, dan lainnya. Ada umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang bersusun secara rapi dan rapat. Contohnya adalah bunga merah, bawang merah, bunga bakung, dan lain-lain. Yang keempat ada spora. Contohnya adalah lumut dan tumbuhan bakung. Yang terakhir ada akar tinggal atau rizoma. Rizoma adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya ada kunyit, ada jahe, lengkuas, kencur, dan lain-lain. Selanjutnya ada vegetatif buatan. Yang pertama ada mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, rambutan, nangka, dan lain-lain. Yang kedua ada stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya adalah singkong. Yang ketiga ada menyambung atau mengeleng. Adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan dua batang. Contohnya adalah pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Terima kasih dan sekian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya di era pandemi saat ini dengan cara tetap di rumah dan selalu mencuci tangan ketika selesai keluar rumah dan melakukan sesuatu. Selanjutnya, jaga jarak minimal 1 meter. Jangan memegang area muka sebelum mencuci tangan. Jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah. Terima kasih untuk yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan buat semuanya.